Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian tetap sehat untuk menjalani pembelajaran kita, yaitu pembelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita pada pagi hari ini. Ya, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membaca atau memasuki judul baru, yaitu pelajaran ke-10, yaitu tentang judul ila aina anta dhahib, kemana kamu pergi. Nah, seperti biasa di dalam buku ini, setelah kita mempelajari percakapan dan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya, kita akan melaksanakan tugas-tugas atau latihan-latihan yang disediakan di buku kalian masing-masing. Ya, kita mulai tugas kita sekarang dengan halaman 69 yang paling atas. Baik, di sini ada beberapa tugas, namun kita sekarang akan mengerjakan 3 tugas saja. Sisanya kita akan kerjakan pada pertemuan berikutnya. Baik. Tugas yang pertama yaitu tugas alif. Ya, tugas alif. Di sini kalian diperintahkan untuk apa? Lawin sumansah. Lawin itu artinya warnailah, sumansah kemudian tulislah. Ya, sekarang kita sudah akan memasuki huruf mim. Ya, huruf mim. Jadi huruf mim ini kalian akan warnai. Kemudian kalian ikuti huruf-huruf mim yang ada di sini seperti biasa kalian mengerjakannya. Ya, huruf mim ini bisa jadi atau contohnya penggunaan huruf mim dalam bahasa Arab adalah kata-kata mighrafatun. Mighrafatun yang artinya adalah gayung. Ya, ingat mighrafatun itu adalah gayung. Nah, mim itu sendiri mempunyai empat macam. Mim yang pertama yaitu mim ketika dia berdiri sendiri, artinya tidak memiliki sambungan di sebelumnya dan tidak memiliki sambungan setelahnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada mim yang terletak di awal suatu kata seperti mim yang ini. Contohnya mana? Contohnya mighrafatun yang ada di sini. Ya, ketika mim itu berada di awal kata atau berada di awal, maka mim ini pasti berbentuk seperti ini. Ya, berbentuk seperti ini. Artinya dia akan bersambung dengan huruf setelahnya, namun dia tidak bersambung dengan huruf sebelumnya. Kemudian ada mim yang berbentuk seperti ini. Kapan? Ketika dia bersambung dengan huruf sebelumnya dan bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya apa? Contohnya adalah mumtazun. Ya, kata-kata mumtazun ini akan berbentuk seperti ini. Ya, mumtazun. Ya, perhatikan mimnya akan berbentuk seperti ini karena dia berada di tengah-tengah. Artinya dia bersambung dengan huruf sebelumnya dan dia bersambung dengan huruf setelahnya. Maka ketika kaidahnya begitu, maka mim yang akan kita tulis adalah mim berbentuk seperti ini. Kemudian ada mim yang terakhir yaitu mim yang terletak di akhir satu kata. Maka berbentuknya seperti ini. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah Maryam. Ya. Maryam. Coba lihat kata-kata Maryam yang ada di sini. Ya, mim yang kita gunakan di akhir itu adalah mim yang berbentuk seperti ini. Ya, jadi mim seperti ini kita akan gunakan ketika dia berada di akhir suatu kata. Ketika dia berada di tengah, maka mimnya harus seperti ini. Ketika dia berada di awal, maka dia harus seperti ini. Baik, ketika dia berada sendiri, maka dia harus berbentuk seperti ini. Itu adalah tugas yang pertama, yaitu warnailah, kemudian tulislah. Ya. Nah, kemudian kita sekarang berlanjut ke yang ba. Adapun yang ba adalah istami' wa'id waqra'. Dengarkan, kemudian ulangi dan bacalah. Jadi tugas kalian pada yang ba ini adalah membaca ulang apa yang Ustadz akan bacakan untuk kalian. Dan baca-bacaan ini sesuai dengan kaidah yang kemarin. Baik, di sini Ustaz akan membacakan dan
tugas kalian adalah membacakan dan mengartikannya juga, bukan hanya sekadar membacakannya saja, ya. Oh iya, Ustaz akan mulai dari sini. Ingat, perhatikan bagaimana cara Ustaz membaca supaya kalian tidak salah caranya membaca pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang ada di sini. Ya, di sini adalah untuk laki-laki. Ingat, ini adalah kalimat untuk laki-laki. Jadi kalian baca lidzukuri, ya, lidzukuri gitu ya. Kalian harus memulainya dengan kata-kata lidzukuri, ya. Ana zahibun ilal hadiqati. Saya pergi ke taman. Ana zahibun ilal mal'abi. Saya pergi ke lapangan. Ana zahibun ilal baiti. Saya pergi ke rumah. Ana zahibun ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Ya, jadi gitu bacanya ya. Jadi kalian harus memulainya dengan kata-kata lidzukuri, ana zahibun ilal hadiqati, kemudian bacakan artinya, kemudian begitu seterusnya. Ya, ada lanjutannya pada halaman setelahnya, yaitu pada halaman 70. Silakan kalian buka. Itu adalah lanjutannya. Tayyib. Jadi kalian baca yang itu jadi satu. Ya, jadi satu. Silakan kita perhatikan halaman 70. Nah, baik, ini adalah lanjutannya pada halaman 69 tersebut. Tadi adalah untuk laki-laki, sekarang untuk perempuan, ya. Maka kalian bacanya lil inati, ya, lil inati untuk perempuan. Ana zahibatun ilal hadiqati. Saya pergi ke taman. Ana zahibatun ilal maktabati. Saya pergi ke perpustakaan. Ana zahibatun ilal baiti. Saya pergi ke rumah. Ana zahibatun ilal mat'ami. Saya pergi ke dapur. Al-mat'am ini artinya adalah dapur. Baik, sampai sini ya. Jadi kalian baca itu halaman 69 sampai halaman 70 kan lanjutannya. Kalian bukan hanya sekadar membaca, tapi kalian baca juga artinya. Baik, sekarang kita akan beralih ke latihan yang ja, yaitu iqra wa lahis. Bacalah, kemudian perhatikanlah. Baik, untuk yang ja ini kalian sebenarnya tidak mengerjakan, cuma mendengarkan apa yang Ustaz jelaskan saja. Baik. Ya, jadi ila aina anta. Di sini ada soal, ada al-jawab, ada soalnya, ada jawabannya, ya. Untuk kata-kata anta, ila aina anta zahibun, kemana kamu pergi? Jawabannya adalah ana zahibun ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Kemudian yang kedua, antuma. Antuma ini adalah untuk dua orang laki-laki atau perempuan, ya. Ila aina antuma, kemana kalian berdua? Zahibani, pergi. Nah, maka jawabannya apa? Nahnu zahibani ilal madrasati. Kita pergi ke sekolah. Ya, antuma ini artinya dua laki-laki. Kamu untuk dua laki-laki, ya, kamu untuk dua laki-laki. Ya, kamu untuk dua laki-laki. Ya, ingat. Di sini adalah perbedaannya, ya. Nahnu zahibana. Antum ini adalah kamu untuk banyak laki-laki, ya. Ila aina antum zahibuna, ya. Ila aina antum zahibuna, kemana kalian pergi? Nahnu zahibuna ilal madrasati. Kita pergi ke sekolah. Jadi intinya jawaban yang ada di sini akan mengikuti pertanyaan yang ada di sini, ya. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya afwan, kata-kata anti, ya. Kata-kata anti.
Anti ini adalah untuk kamu, untuk perempuan. Ila aina anti zahibatun, ya, karena untuk perempuan pasti menggunakan ta marbutah di akhirnya, ya. Kemana kamu akan pergi? Ana zahibatun ilal madarosati, saya pergi ke sekolah, ya. Antuma juga untuk untuk dua orang laki-laki atau perempuan. Jadi antuma yang ada di sini bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan, ya. Baik. Gimana contoh soalnya? Ila aina antuma, kemana kalian berdua, zahibatani, pergi, ya. Nahnu, kita, zahibatani, pergi, ilal madrasati, ke sekolah, ya. Kemudian selanjutnya antunna ini adalah kamu untuk banyak orang, ya. Jadi antum dengan antunna ini, antum ini adalah kamu untuk banyak orang, untuk laki-laki. Sedangkan antunna ini adalah kamu atau kalian, kalian. Ya, antunna ini artinya kalian. Begitu juga dengan antum. Antum ini artinya adalah kalian. Tapi antum ini untuk laki-laki, sedangkan antunna ini untuk perempuan. Ya. Ila aina antunna zahibatun. Ila aina antunna zahibatun. Kemana kalian pergi? Nahnu, kita pakai nahnu karena yang ditanya itu adalah kalian. Nahnu artinya adalah kita. Kita zahibatun, ya. Intinya setiap pertanyaan yang ada di sini pasti digunakan di jawaban yang ada di sini, ya. Nahnu zahibatun ilal madrasati. Kita pergi ke sekolah. Jadi begitu, ya. Baik. Jadi bedakan, ya. Anta itu kamu untuk perempuan, anti kamu untuk laki-laki. Antuma yaitu kamu berdua untuk laki-laki dan bisa juga kamu berdua untuk perempuan. Antum itu artinya kalian untuk laki-laki, antunna itu artinya kalian untuk perempuan. Baik, untuk yang ja ini adalah cuma mendengarkan saja, untuk mendengarkan aja. Semoga kalian bisa paham dengan sedikit penjelasan yang ada di sini. Kalau kalian tidak paham, silakan kalian bertanya. Tapi intinya yang ja ini kalian tidak kerjakan apapun, cuma mendengarkan apa yang Ustaz jelaskan. Tapi untuk yang alif dan yang ba tadi silakan kalian kerjakan. Yang alif adalah menggambar atau menulis, kemudian yang ba itu adalah membaca. Baik, silakan kalian kumpulkan ke WhatsApp Ustaz kalau sudah selesai menulis dan membacanya. Baik, untuk pelajaran bahasa Arab cukup sampai kali ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.